Adik-adik sekalian, bertemu lagi dengan saya, Mita Asyita Rahmawati. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajar materi fotogrametri dengan menggunakan UFV. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian fotogrametri. Fotogrametri dapat didefinisikan sebagai ilmu, seni, dan teknologi untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya mengenai suatu objek dan lingkungannya dari foto, yaitu perekaman, pengukuran, maupun interpretasi. Fotogrametri sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada fotogrametri metrikal dan juga ada interpretasi foto. Pada bidang area kajian yang pertama adalah untuk kepentingan utama bagi mereka yang terlibat dalam survei, terutama geomatik, karena diterapkan dalam menentukan informasi spasial termasuk jarak, elevasi, area, volume, penampang, dan data untuk menyusun peta topografi dari pengukuran yang dilakukan pada foto. Pada fotogrametri interpretatif, melibatkan pengenalan objek dari gambar fotografi mereka dan bagaimana menilai signifikansi mereka. Jadi lebih ke secara kualitatif. Keuntungan dari metode fotogrametri yang pertama yaitu kecepatan dalam pengumpulan data spasial di suatu daerah. Yang kedua adalah biaya akuisisi atau pengumpulan data yang relatif lebih murah. Yang ketiga, kemudahan untuk mendapatkan rincian topografi dari permukaan bumi, terutama untuk daerah yang tidak dapat diakses. Yang keempat dan yang terakhir adalah untuk mengurangi kemungkinan hilangnya rincian informasi pada pengumpulan data spasial. Selanjutnya, sistem dalam fotogrametri dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu tahapan akuisisi data. Di sana terdapat pengambilan data secara manual dengan kamera manual dan juga kamera digital. Selanjutnya, pada proses pengolahan, mulai dari rectifier, ortofoto, proyektor, analytical, dan sampai mosaiking. Dan tahapan terakhir di bagian output yang menghasilkan ortofoto, titik, dem, garis kontur, dan tampilan secara 3 dimensi. Untuk tipe fotogrametri dari 3 macam. Yang pertama aerial, yaitu serangkaian foto udara yang diambil secara berurutan, secara tegak lurus maupun secara miring dengan kamera resolusi tinggi. Foto udara ini diambil dengan wahana terbang tertentu yang telah dilengkapi dengan GPS dan telah membuat rencana terbang atau flypan dengan pengaturan overlap atau side overlap tertentu. Untuk tipe terestrial, foto diambil pada permukaan tanah atau dekat permukaan tanah dengan posisi yang statis dan diketahui sumbu kamera horizontalnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu close range, yaitu penempatan sensor dekat dengan objek yang diamati atau yang diukur. Yang biasa digunakan adalah 3D scanner. Untuk strip atau jalur terbang umumnya memiliki side lap atau tumpang tindih jalur penerbangan yang berdekatan sekitar 30%. Foto vertikal untuk pemetaan topografi diambil dalam bentuk strip yang biasanya memanjang di atas area yang akan dicakup. Untuk end lap atau tumpang tindih foto-foto yang berdekatan dalam jalur penerbangan yang sama biasanya sekitar 60%. Selanjutnya untuk pemetaan 3 dimensi ada 2 metode yang digunakan. Yang pertama adalah yang menggunakan lidar dan yang kedua kita menggunakan foto udara. Selanjutnya untuk lidar, dia menggunakan peralatan laser yang terbilang mahal. Membutuhkan pengukuran waktu terbang yang tepat. Dan yang terakhir, mampu mengukur di daerah yang tidak terjangkau survei terestrial atau tertutup vegetasi. Selanjutnya untuk foto udaratif lebih murah.
dan hasil yang didapatkan dari foto udara adalah foto berwarna. Namun sayangnya untuk foto udara ini dia tidak dapat mengukur daerah yang tertutup vegetasi atau objek lain secara akurat. Selanjutnya untuk kegiatan praktikum yang pertama kita bagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama yaitu untuk pra kegiatan praktikum, dan yang kedua ada pada pelaksanaan praktikum, dan yang ketiga ada pos pelaksanaan praktikum, dan yang terakhir adalah final. Yang akan dilanjutkan penjelasan terkait praktikum fotogrametri. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan memperkenalkan alat DJI Phantom 4 Pro. Ini adalah UAV yang digunakan untuk melakukan pemetaan foto udara. Ini adalah baterai yang kita gunakan untuk melakukan pemotretan. Kemudian ini adalah propeller. Propeller itu adalah sebagai baling-baling dari aircraft UAV. Ya, kemudian ini adalah smartphone yang digunakan sebagai controller pada remote dan menyambungkan aplikasi pemetaan. Kemudian selanjutnya ini adalah aircraft. Aircraft ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah sebagai gimbal kamera. Gimbal kamera digunakan untuk tempat bergeraknya kamera. Dudukan kamera sebagai pelindung gimbal. Ini digunakan untuk melindungi gimbal karena dari goyangan saat disimpan di dalam tas. Ya, seperti ini cara membukanya. Ya, lalu selanjutnya kita akan melakukan pemasangan kepada baterai UAV. Seperti ini caranya, ditekan dulu lalu didorong ke depan. Kemudian adalah memasang propeller. Memasang propeller dipaskan perwarnanya. Untuk propeller yang berwarna silver maka akan dipasangkan kepada pemasang pada aircraft yang berwarna silver. Lalu untuk yang warna hitam dipasangkan kepada dudukan propeller pada aircraft yang berwarna hitam. Yang selanjutnya, begini adalah cara untuk memasang propeller. Ada tanda untuk mengunci propeller pada dudukan aircraft. Kita ikuti saja arahnya kemana. Jika arah kunci tertutup itu ke arah kanan, maka putarlah ke kanan sambil menekan. Ya, seperti ini adalah caranya. Itu adalah propeller yang memiliki warna hitam, maka dipasangkan kepada aircraft dudukan yang berwarna hitam. Ya, kemudian yang dipegang oleh Mbak Tiara adalah propeller yang berwarna putih, lalu dipasangkan kepada dudukan propeller yang berwarna putih. Dan jika sudah terpasang, selanjutnya Aditya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari aircraft. Kemudian ini adalah kameranya dari aircraft. Dan ini adalah sensor yang terdapat ada di depan belakang untuk DJI Phantom 4 Pro. Ya, kemudian ini adalah dudukan pada aircraft yang digunakan saat menangkap aircraft. Waktu aircraft akan dilandingkan ke tanah. Kemudian ini adalah tempat untuk menaruh SD card pada aircraft sebagai tempat penyimpanan saat kita mengambil video atau gambar. Slot SD card ini bisa diberikan mini SD card hingga 256 GB. Kemudian kamera aircraft memiliki spesifikasi 20 megapiksel dan sensor Cosmos 1 MC. Kemudian gimbal ini menstabilkan 4K60 dan flight autonomy dengan redundant sensor jarak terbang maksimal 4,3 m dan waktu terbang 30 menit. Ya, selanjutnya ini adalah remote control dari aircraft DJI Phantom 4 Pro. Seperti ini adalah bentukan remote controlnya. Ada tempat dudukan untuk smartphone yang digunakan untuk melakukan controlling pada aircraft. Ya, pada bagian ini terdapat pemegang pada remote controlnya agar kita bisa memegangnya secara mantap. Kemudian ini adalah tombol untuk menyalakan, tombol power untuk menyalakan remote-nya. Kemudian yang di sebelah kiri adalah tombol untuk return to home atau RTH yang digunakan untuk membuat aircraft kembali ke tempat asal dia melakukan take off.
Tapi sebenarnya RTH ini jarang digunakan untuk waktu yang mendesak saja. Jika bisa kita operasikan landing manual, maka sebaiknya kita lakukan landing manual. Kemudian untuk spesifikasinya, pada remote control ini terdapat antena dan juga tuas kendali. Ini ada tombol untuk mengetahui seberapa kuat baterai yang tersedia pada remote control, dan ini adalah tuas kendali untuk menaikkan ke atas dan ke bawah untuk aircraft-nya. Lalu ke kanan kiri itu adalah untuk memutar kameranya. Selanjutnya tuas kendali kedua adalah digunakan untuk arah depan, belakang, kanan, kiri pada aircraft-nya. Ya, ini adalah tempat untuk slot memasukkan kabel USB, karena pada remote control ini kita harus menyambungkan remote control kepada smartphone, sehingga smartphone harus disambungkan kepada remote control menggunakan kabel USB. Antena ini digunakan untuk menyiarkan frekuensi untuk mengendalikan aircraft, pesawat, dan membuat video. Kalkulator. Kemudian pada tools ini adalah untuk mengatur arah kamera, yaitu gimbal dari kamera akan naik ke atas dan ke bawah jika kita gunakan tools ini pada remote control. Kemudian ini terdapat tombol PSP, yaitu untuk kita dari autopilot menjadi manual. Oke, sekian. Selanjutnya, apa yang dilakukan sebelum melakukan take off pada aircraft DJI Phantom 4 Pro? Pertama-tama itu adalah kita harus memasangkan baterai yang sudah di-charge hingga full ke dalam aircraft. Kemudian, untuk melakukan pengecekan, kalibrasi, dan lain-lain, kita menggunakan aplikasi DJI. Ya, di sini tampilannya seperti ini. Kita bisa mengecek keadaan baterai pada layar. Dilihat kalau di atas 50% maka aman untuk melakukan penerbangan. Kemudian kita nyalakan aircraft-nya dengan cara tekan tuas ke bawah secara full seperti ini, maka aircraft akan menyala. Baling-balingnya sudah berputar, artinya siap untuk terbang. Kemudian pada tuas sebelah kiri kita arahkan tuas ke atas seperti ini, maka drone akan naik secara perlahan. Perlu dipastikan saat kita melakukan penerbangan pada drone, pastikan kondisi angin tidak kencang sehingga drone bisa stabil. Lalu ke kanan kiri itu adalah untuk memutar arah kamera, memutar arah dari drone seperti berikut. Lalu jika kita berikan arah kamera ke depan, maka akan ke depan. Lalu ini saya undurkan, maka akan ke arah mundur. Ini adalah berputarnya drone. Kemudian proses untuk landing UAV drone, seperti saat menaikkan, kita menggunakan tuas yang ada di sebelah kiri, lalu kita biarkan dia untuk mendekat ke arah kita terlebih dahulu sebelum melandingkan drone itu. Lalu kita tekan tuas ke bawah secara perlahan-lahan. Jadi mas yang mau nangkep apa yang kanan? Mau nangkep dulu ya? Jika kondisi aircraft-nya belum pas dekat model yang menangkap, maka bisa dipaskan menggunakan tuas sebelah kanan untuk bergerak ke kanan dan ke kiri. Kita pastikan aircraft-nya itu pas dengan model yang menangkap. Ya, kita lakukan pengoperasian secara smooth saja dengan penurunan landing itu secara perlahan-lahan. Pastikan model yang menangkap aircraft itu siap untuk menangkap. Gunakan kedua tangan untuk memegang dudukan aircraft seperti ini. Lalu kita tekan ke bawah hingga full, maka drone sudah landing. Terima kasih.